Jadi ada 3 hal kesempurnaan Tuhan dilihat dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi. Yaitu yang pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mengontrol kita ciptaannya. Tuhan ciptakan kita, lalu kemudian Tuhan tidak biarkan kita begitu saja. Tidak. Sama seperti yang dianut oleh paham deisme. Paham deisme katakan bahwa ketika Tuhan ciptakan segala-galanya, kemudian Tuhan memisahkan diri, menjauhkan diri dari manusia, dan membiarkan dunia begitu saja, sama seperti sebuah jam tangan yang bisa berjalan secara otomatis. Jadi itu paham deisme yang menyebutkan bahwa alam semesta ini didesain oleh Tuhan sedemikian rupa, sama seperti sebuah jam tangan yang berjalan secara otomatis. Hidup, mati, kemudian musibah dan lain sebagainya, itu bukan urusan Tuhan, tetapi memang alam yang bekerja demikian. Tidak seperti itu, karena kita yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ketika menciptakan kita, Dia mengontrol kita ciptaannya, Dia perhatikan kita 1 kali 24 jam, Dia tidak pernah terlelap. Yang kedua, Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna dalam melakukan hal-hal yang terbaik buat kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna, yang selalu mengerjakan hal-hal yang baik buat kita. Karena ketika Tuhan ciptakan ciptaan yang pertama, begitu mau beralih kepada ciptaan yang kedua, Tuhan lihat dulu, apakah yang diciptakan Tuhan itu sudah baik atau belum. Nah, baru kemudian ketika Tuhan lihat baik, Tuhan kuduskan. Sesudah itu baru Tuhan beralih kepada ciptaan yang selanjutnya, ciptaan yang kedua. Sesudah menyelesaikan ciptaan yang kedua, Tuhan lihat dulu, perhatikan dulu, apakah yang diciptakannya itu sudah baik atau belum. Seandainya belum baik, pasti Tuhan akan melakukan sebuah restorasi atau perbaikan. Tapi kenyataannya Tuhan lihat baik, Tuhan pindah lagi. Ketiga, keempat, dan seterusnya. Tuhan selalu mau memberikan yang terbaik. Seperti yang sudah saya katakan, bahwa alam semesta, semua, dari ciptaan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, yang kelima, semua itu diciptakan Tuhan untuk mencukupi, memenuhi kebutuhan manusia. Nah, manusia diciptakan pada hari yang terakhir, karena seperti yang sudah saya katakan, bahwa ciptaan yang pertama sampai kelima, itu diciptakan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan dalam memberikan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia, Tuhan tidak asal-asalan, tapi Tuhan mau memberikan yang terbaik. Makanya Tuhan lihat, terang itu baik enggak? Cakrawala itu baik enggak? Tumbuh-tumbuhan itu baik enggak? Kalau sudah baik, baru kemudian beralih kepada ciptaan yang lain. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mau memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik buat kita. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah untuk hal-hal yang bersifat baik kepada kita. Karena Allah kita adalah Allah yang merupakan sumber daripada segala kebaikan. Yang ketiga, kalau kita bicara soal kesempurnaan Allah, dilihat dalam kitab Kejadian 1 ayat 31 ini, Allah kita adalah Allah yang sempurna dalam mengerjakan sesuatu. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah salah. Ketika Tuhan ciptakan hari yang pertama, ciptaan yang pertama, Tuhan lihat, baik nak? Kalau sudah baik, baru pindah. Tujuannya apa? Kalau kita analisa dalam ukuran kita, ukuran berpikir kita manusia, Tuhan lihat itu maksudnya kalau ada yang salah, baru kemudian Tuhan perbaiki, masuk kepada ciptaan yang kedua. Kalau seandainya ciptaan yang kedua kurang sempurna, ada yang salah, Tuhan pindah. Kira-kira tujuan daripada menilai seperti itu. Artinya apa, saudara? Artinya yang mau dipesankan Tuhan lewat firman Tuhan yang kita baca ini, bahwa Tuhan kita ternyata adalah Tuhan yang tidak pernah salah, Tuhan yang tidak pernah keliru. Karena ternyata dari semua yang diciptakannya itu sudah baik dan tidak ada yang salah. Ingat, Allah kita adalah Allah yang tidak pernah salah. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah gagal dalam mengerjakan segala apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari kita tetap bergantung, berharap kepada Tuhan, cinta Tuhan, lari kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan ini, dan kita akan langsung berdoa saja. Kita